Kah? Boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salah wa atamut taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilmi. Baik, insyaAllah pada malam ini kita akan melanjutkan membaca kitab Safahat min Sabril Ulama ala Syada'idil Ilmi wa Tahsil. Ini pertemuan kelih sebenarnya, ya, pertemuan kelih bagian beratnya perjalanan ulama dalam menuntut ilmu dan menghasilkan ilmu. Jadi bagian proses para ulama melakukan perjalanan yang berat dan jauh untuk menuntut ilmu. Jadi uraian bab pertemuan pun mulai daripada Nabi Adam, ya. Nabi Adam adalah manusia yang pertama yang melakukan perjalanan menuntut ilmu, walaupun perjalanan tidak kita ketahui karena di surga, ya. Jadi perjalanan menuntut ilmu kepada para malaikat, yuja oleh Allah. Kemudian bagian kedua, perjalanan menuntut ilmu yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihi salam, yaitu melakukan perjalanan untuk menjumpai Nabi Khidir alaihi salam. Nyampe cukup jauh, ya. Cukup jauh kejap. Kemudian berikutnya setelah Nabi Musa, gebahas perjalanan sahabat Nabi, yaitu Abu Zar Al-Ghifari. Yang pembahasan kedua, ya. Abu Zar Al-Ghifari, perjalanan yang cukup heroik, ya, proses yang cukup heroik dalam mendapatkan kebenaran risalah, yaitu kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, malamnya kita lanjutkan. Qala al-muallifu rahimahullah, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi wa afadha alaina min barakatihi fid daraini Allahumma amin. Wa qala al-Bukhari fi sahihihi fi kitabil ilmi fi babit tanawubi fil ilmi wa fi kitabin nikah fi babi mau'izatir rajuli ibnatahu an Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu qala. Berkata oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya pada bagian kitabul ilmi, pada babit tanawub fil ilmi, bab bergantian melakukan perjalanan menuntut ilmu, wa fi kitabin nikah, dan juga disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab nikah pada bab mau'izatir rajul ibnatahu, bab seorang ayah menasihati anak perempuannya yang mau menikah. Nah, cerita ini tentang An Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu qala, cerita tentang bagaimana cara Umar bin Khattab menuntut ilmu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Umar bin Khattab, kuntu ana wajarun li minal ansar fi bani Umayyah bin Zaid ay nahiyah bani Umayyah wahya min awali al-Madinah. Kata Umar bin Khattab, aku
dan tetanggaku, aku dan tetanggaku yang merupakan orang Ansar, minal Ansar, fi Bani Umayyah, ya, tinggal di Bani Umayyah. Lun dan tetangga Lun merupakan sahabat Ansar, namanya Aus bin Khawli Al-Ansari. Aus bin Khawli Al-Ansari, tetangga Umar bin Khattab. Aus bin Khawli Al-Ansari-nya dikenal dengan sahabat yang ikut memandikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika wafat. Aus bin Khawli Al-Ansari. Jadi menjadi pertanyaan, so sebutkan seorang sahabat di antara sahabat-sahabat yang ikut memandikan Rasulullah saat wafat. Itu Aus bin Khawli Al-Ansari yang merupakan tetangga Umar bin Khattab, ya, dari Ansar. Jadi yang memandikan Rasulullah itu memang umumnya keluarga, Ali, Al-Abbas, ya. Tapi di samping keluarga juga ada ikut sahabat yang bukan keluarga, salah satunya Aus bin Khawli Al-Ansari. Nah, kepegali Umar bin Khattab, Lun dan tetangga Lun, yaitu Aus bin Khawli Al-Ansari. Kami fi Bani Umayyah bin Zaid, ya, tinggal di Bani Umayyah bin Zaid, ay nahiyah Bani Umayyah, di kampung atau di pelosok Bani Umayyah. Wahya min awalil Madinah. Kampung Bani Umayyah ini adalah salah satu pelosok daerah pinggir kota Madinah. Nah, di situ Umar bin Khattab tinggal. Ya, di Umar bin Khattab tinggal di pelosok Madinah, di pinggiran Madinah. Meskipun beliau tokoh besar, tidak tinggal di pusat kota. Nah, kata Umar bin Khattab, wa kunna natanawabun nuzula ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yanzilu yauman wa anzilu yauman. Kami Umar dan tetang Aus bin Khawli bunuh, kunna natanawabun nuzul ala Rasulillah SAW. Kami bergantian menghadiri Rasulullah SAW. Menghadiri Rasulullah SAW. Yanzilu yauman wa anzilu yauman. Dia datang sehari, kemudian hari berikutnya aku yang datang, kata Umar. Jadi karena orangnya tinggal jauh dari pelosok ini, dan masing-masing tentu nak pekerjaan surau-uro, maka cara orangnya tip uro merempak Rasulullah kanto-kanto. Orangnya gejak Umar dari leh subuh sampai malam, yang ikut Rasulullah, pengajian Rasulullah, pokoknya dengar Rasulullah seharian. Gua Umar dia sampaikan bak tetangga Aus bin Khawli, don bunuh merempat Rasulullah, bunuh wahyu, bunuh kepegah, bunuh gejih, bunuh jelaskan mansuro, ceritakan. Sehingga yang jak Aus bin Khawli, Umar yang irmo yang melakukan pekerjaan sehari-hari seperti biasa. Yang jak Aus bin Khawli ke Rasulullah, seharian bersama Rasulullah dari bunguh sampai malam. Pu yang diperno oleh Rasulullah, pu wahyu sampaikan. Nanti Aus bin Khawli yang benar disampaikan Pak Umar, orangnya yang merempat Rasulullah menang. Sehingga yang jak Umar terus bergantian. Karena tinggal jiu. Jadi menyogejak, sehingga pekerjaan sehari-hari pun tidak tinggal, tetap bisa bekerja. Ilmu dari Rasulullah juga tetap dapat. Sistem menuntut ilmu Umar bin Khattab. Ya. Fa idza nazaltu ji'tuhu bi khabari dzalikal yaumi minal wahyi wa ghairihi. Kata Umar, apabila aku yang keluar dari rumah berjumpa Rasulullah, maka aku yang akan menyampaikan kepada si Aus apa yang aku dapatkan dari Rasulullah pada hari itu daripada wahyu dan lain sebagainya. Dan apabila si Aus yang keluar, maka dia akan menyampaikan kepadaku apa yang dia dapatkan selama seharian itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena jauh. Ya tengok jino bet dah cok sistemnya. Tu nak jamaah di pelihara bagi dua je, limang.
Kalinya 5 je ada yang lain tak dia je kopi benda dia. Tengok tanya je 5. Karena sekarang prosesnya mudah. Apalagi kita penuntut ilmu. Berbeda dengan Umar bin Khattab dan Aus bin Khawli. Orangnya selain penuntut ilmu juga punya kewajiban-kewajiban, nak keluarga, nak pekerjaan. Maka bagaimana caranya walaupun dengan kesibukan yang luar biasa tapi baik sampai tertinggal pu yang dipegang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kan. Itu kisah tentang bagaimana proses Umar bin Khattab menuntut ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Intaha, selesai. Kemudian wa utbi'u khabara Umar bin Al-Khattab, hadza khabara Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhum wa huwa atyabu wa a'jabu. Kemudian akan aku sampaikan, kata pengarang kitab, akan aku sampaikan setelah berita tentang Umar bin Khattab ini, berita berikutnya adalah datang dari Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhum wa huwa atyabu wa a'jab, dan berita tentang Jabir lebih indah dan lebih menakjubkan. Buno berita tentang cara Umar bin Khattab menuntut ilmu. Nah, jino berita tentang Jabir bin Abdullah menuntut ilmu. Lebih dahsyat lah, lebih lagak lah. Bagaimana ceritanya? Qala al-Imam Abu Abdullah al-Bukhari fi sahihihi fi kitabil ilmi babul khuruji fi talabil ilmi. Disebutkan oleh Al-Imam Abu Abdullah Imam Al-Bukhari dalam sahihnya pada bagian Kitabul Ilmi pada bab keluar menuntut ilmu. Keluar menuntut ilmu. Nyo makna keluarnya kan keluar dari rumah. Ketika kan al-khuruj fi talabil ilmi kan khuruj dari rumah. Makna khuruj ini tubit dari nanggro. Merantau menuntut ilmu. Nyo katanya tubit dari Aceh. Nah, dan pada bab warahala Jabir ibnu Abdullah masirata syahrin ila Abdillahi Unais fi hadisin wahid. Cerita Jabir ini disebutkan oleh Imam Al-Bukhari juga pada bab dalam kitab sahihnya pada bab yang judul babnya rahala Jabir, keberangkatan Jabir selama sebulan perjalanan kepada Abdullah bin Unais fi hadisin wahid, untuk mendapatkan satu hadis saja, untuk merumpak sebuah hadis dari Rasulullah, melakukan perjalanan selama sebulan untuk merumpak sebuah hadis. Jadi Jabir merumpak dengan Abdullah bin Unais. Abdullah bin Unaisnya dari Madinah cik sebenarnya. Jabir tinggal di Madinah, Abdullah bin Unais tinggal di Madinah. Cuman setelah wafat Rasulullah, Abdullah bin Unais keluar dari Madinah, berangkat tinggal di Syam. Maka kan jauh antara Madinah dengan Syam. Jadi ini Jabir bin Abdullah dengan Abdullah bin Unais. Nyo Jabir bin Abdullah dan Abdullah bin Unais nyo dua-dua sahabat senior. Sahabat-sahabat raya. Nyo Jabir kalian dengar kan? Jabir. Berita di antara yang menakjubkan tentang Jabir. Di antaranya pernah terjadi di rumah Jabir mukjizat Rasulullah. Apa itu? Ketika perang Khandaq. Makanan yang sedikit menjadi banyak. Yang cerita di rumah Jabir di perang Khandaq. Perang Khandaq yang kan kuh krung ni kon parik krung. Krung. Pakai krung karena untuk ukuran menjadi grup Buddha han lewat. Mang krung Nyo parik anak mi dari grup pro. Kau nyo parik pada nyo nyo tadi krung mang gebunan Khandaq krung.
Jadi Jabir ini yang ketika itu masa paceklik, masa kemarau, masa dek, kena tu kering kerontang. Jadi memang musim dek Rasulullah bak masanya ke Rasulullah ke perut batai bak perut leher batai Jadi tiba-tiba Jabir hantu hati kalau Rasulullah dek sampai batai leher ni. Maka Jabir nak anak kambing tak boleh rumah. Jadi sepakat dengan orina dengan rumah ke tasi dia kambing demi ke Rasulullah. Nyolain dia kan apa, yang penting biar sampai Rasulullah. Nyamban cinta sahabat ke. Maka Jabir le ke si kambing, tagun kambing, persiapkan adonan tepung roti, berangkat tu minta Rasulullah apa. Kalau Rasulullah tinggal cangkui-cangkui yang kerung teruk Jabir ke Rasulullah nak lem persiap makanan baca rumah ala kadar nak kauri baca menyo berkenan Rasulullah nejak tapi nyo anak kambing hantip ramai-ramai drone mantang pada drone lain limang tu maka Rasulullah gebedah Rasulullah yang nipa habis getega waktu debeut yang dia batal lah ni pegat je pengumuman Rasulullah bina sahabat-sahabat mandu tapi undang-undangan bak Jabir yang pekat dia Jabir pada dah mengero Rasulullah buat pengumuman tu memang pada dia bero sahabat agak pengumuman terkejut Jabir mah ki bancaranya Rasulullah hantip tapi Rasulullah apa nejak roh ni waju dia pegah bak urinang roh ni makanan you peduk bak dalam bak cukai-cukai belum bagi ke Rasulullah maka gua Jabir bagah-bagah pegah bak urinang makanan peduk dalam tempat raya mantang tepung roti dan daging bahinai bak bagi-bagi kemudian datang Rasulullah bersama pasukan pasukan mandu alhamdulillah nak payah handri nak payah preh masak abu dia kau di lain kan kapal preh masak abu punya ada tajam nak payah preh teruk ju Rasulullah langsung yang deng duk mandum coy Rasulullah sak gebuh cukup untuk mandum lebih bunting-bunting perut teruk lah kat nyanyi kisah Jabir bin Abdullah dan lain kisah-kisah lain Jabir salah seorang sahabat senior Rasulullah. Kemudian yang dituju oleh Jabir dalam cerita ini untuk mendapatkan hadis itu adalah Abdullah bin Unais. Abdullah bin Unaisnya sahabat senior cik. Abdullah bin Unaisnya dikenal dengan sahabat yang waktu meninggal dikafankan berserta dengan tongkatnya. Abdullah bin Unais. Tongkatnya. Dari mana tongkatnya? Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang Abdullah bin Unais. Sahabat yang ketika meninggal saat dikafankan beserta tongkat yang dihadiahkan Rasulullah dalam kafan kepada bang. Wasiat kepada keluarga. Dia baik pegang hanjit cok berkat. Sahabat Nabi ke sekedar cok berkat Nabi Utayudib. Leh meninggal Nabi bahkan tungkat-tungkat Nabi jo gepatau lah dalam kubur. Tapi tungkat Nabi bung tahu tungkatnya baik nampu tahu je dak pasal kubur ni. Itu Abdullah bin Unais. Cerita tentang tungkatnya adalah Abdullah bin Unais tabawate sahabat Ansar cik. Bukan Abdullah bin Unais sahabat Muhajirin jadi tabawate ke Rasulullah tengah ke sahabat-sahabat ke Rasulullah mayyatini siapa yang mau membawakan kepadaku kepala Khalid bin Sufyan. Ke Rasulullah dan Qarami. Siapa yang mau membawa kepadaku kepala Khalid bin Sufyan. Jadi kodaku Khalid bin Sufyan.
Khalid bin Sufyannya sira pemimpin kabilah Hudzail, ya, Hudzail. Jadi Khalid bin Sufyannya dari Mekah, toto Mekah ni. Nah, sebuah kabilah namanya Hudzail, Al-Hudzaili. Jadi Khalid bin Sufyannya telah mengumumkan perang dengan Rasulullah. Leh perang Uhud. Dia Khalid bin Sufyannya keun Rasulullah sebelum Khalid bin Sufyan sampai ke Madinah ke Rasulullah. So yang tim me ule Khalid bin Sufyan. Khalid bin Walid, Khalid bin Sufyan. Walahul jannah, maka baginya surga. Hanan tunjuk jaro. Yang tunjuk jaro cuma Abdullah bin Unais. Lu. Teruslah mandro nanduri yang tahu ya. Kenapa ni? Hanam duri. Apa cik? Apa tanya kau dah kurang hanam duri bi? Anak apa Rasulullah? Balonjak. Ni pegah mentang ciri khas tu ya. Nya Abdullah bin Unais. Maka Rasulullah nyo Khalid bin Sufyan Al-Hudzaili nyo orang ji mena orang ji memang bahaya drom nyo menombakan pasti keot dron. Memang karena sahabat jiwa jihad hana urusan hana pelem duri yang pelem pegas sekali dah urang mengajuk kota ku. Maka berangkat Abdullah bin Unais dengan harapan kepada Rasulullah menempat oleh Khalid bin Sufyan menempat surga. Maka ajak te penuh Abdullah bin Unais kudih uqabilah Hudzailiyah. Teruk kudih merempak langsung Khalid bin Sufyan. Merempak langsung. Kele Khalid bin Sufyan pemimpin Hudzaili ron bubu guna ron saya bubu guna kun Abdullah bin Unais lun dinga drone yang tengah pimpin pasukan kena pabih Rasulullah. Ya. Kun betul ya. Pan depa ron. Kawal depa kan. Dan nyolo ingin ikut bergabung dengan ron. Jadi kepikir le Khalid bin Sufyan yo kamu tamah pasukan. Padahal program Abdullah bin Unais kan surga. Maka man Abdullah bin Unais cara ngesyair. Kebetulan pemimpin kabilahnya Khalid bin Sufyan Al-Hudzaili pi cara ngesyair. Jadi bak pegah-pegah habas, kamu syair-syair ka cocok ini kapah. Pakat tepi luar rumah. Jalan-jalan syair-syair. Kalau lo Khalid bin Sufyan yo, ke Khalid bin Walid bayangkan Khalid bin Walid dia Khalid bin Sufyan. La ilah. Jadi kalau dalam cari-cari terbit je pedang. Serap dia pedang. Habis je. Putuh aku. Kau berhasil. Maka Abdullah bin Unais kembali ke Rasulullah. Dia usah kata senyum surga senyum. Rasulullah iman semua telah surga orang yang iman. Yo kau berhasil yo. Setelah surga iman. Maka Rasulullah kita mengrumah gecok tungkatnya. Gecok tungkat gejuk bak Abdullah bin Unais nyocok hadiah keron. Khalid keun le Abdullah bin Unais masalah surga kiban ka bere. Cok nyoy le ju. Gecok ju kan. Menancak menang gejak boleh merumput Rasulullah gejak wa keun le sahabat-sahabat lain. Hai daripada tungkat. Lagak dah tungkat keun Abdullah bin Unais dari Rasulullah yo. Bangga Rasulullah merumput tungkat. Keun le sahabat-sahabat mana depa guna yo. Oh, banyak ada hutang yang mana. Maka balik lam. Balik lam. Hai Rasulullah. Ni dia yang lewat yang kepa tungkai yang. Ke Rasulullah. Ya, ke Rasulullah. Nyot tungkatnya sebagai tanda. Nyot tungkatnya sebagai tanda tengah draw dengan lung duri draw ni. Sahabat tengah huruf akhirat ke Rasulullah. Tengah huruf akhirat letat orang hana lung duri. Le umat yang hana metu hana gak terang seput. Makanya tungkatnya lecok kerana dengan tungkatnya ke tanya akan merompak dengan huruf akhirat. Ke Rasulullah ke Abdullah bin
Unes. Ya, senang tak Abdullah bin Unes. Sampai ke tempeng dengan pedang kan tongkatnya. Hana ke pindah-pindah. Kau yang jaga kami. Sampai menjelang wafat, dia pesan bak keluarga menyolong mati, tolong tongkatnya pertama lam kafan. Nyo Abdullah bin Unes. Seluruh peperangan bersama-sama ikut kan. Ahli sahabat senior sini. Nah, jadi cerita yang akan kita pegahnya cerita Jabir bin Abdullah merumpak dengan Abdullah bin Unes. Jadi tengok tabut kitabnya, selain tabut cerita-ceritanya, tapi sosok-sosok yang berperan ini bertatu turi mandum, sehingga tiga ceritanya lebih merasa hana sekedar cerita, tapi hana terso urus dalam ceritanya. Jadi nyan bunuh Jabir bin Abdullah dan nyan sosok Abdullah bin Unes. Nah, Abdullah bin Unes setelah wafat Rasulullah kan hana tinggal di Madinah, berangkat Usyam. Dan itu umumnya para sahabat menyebarkan ilmu. Nah, Jabir tetap di Madinah. Jadi diceritakan oleh Imam Al-Bukhari, yushirul Bukhari bihadza ila al-hadis alladhi rawahu fi kitabih al-adabil mufrad. Mengisyaratkan oleh Imam Al-Bukhari dengan ini kepada hadis yang diriwayatkan olehnya Imam Al-Bukhari akannya hadis dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad. Fi babil mu'anaqah, dalam bab mu'anaqah. Jadi Imam Al-Bukhari cerita tentang Jabir menuntut ilmu, mencari sebuah hadis kepada Abdullah bin Unes. Imam Al-Bukhari menceritakan masa ceritanya selain dalam Sahih Bukhari juga dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Di Imam Bukhari selain Sahih Bukhari juga ada kitab Al-Adabul Mufrad. Menyolam Sahih Bukhari ceritanya gebuh bagian bab menuntut ilmu. Menyolam kitab Al-Adabul Mufrad ceritanya gebuh dalam bab mu'anaqah. Penyan mu'anaqah berpelukan. Jadi nasabah sunnah sahabat merumpak sahabat lama trik nak merumpak nyan berpelukan. Nah, dalam kitab Adabul Mufrad gebuh kisahnya bainan sahabat tu nak berpelukan. Berpelukan persahabatan. Kan katanya wangi-wangi merumpak dengan sahabat. Trauma dia berpelukan. Nah, jadi kiban cerita je min tariqi Abdullah ibni Muhammad bin Aqil, daripada jalur Abdullah bin Muhammad bin Aqil, annahu sami'a Jabir bin Abdullah yaqul, ia mendengar Jabir bin Abdullah yaqul. Jadi Jabir menceritakan tentang dirinya sendiri. Balagani an rajulin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam hadisun sami'ahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Jabir, telah sampai kepadaku daripada seorang laki-laki daripada sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu hadis, ya, satu hadis yang dia mendengarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi telah sampai kepadaku berita bahawa ada satu hadis yang hadis itu hanya didengarkan oleh sahabat ini, iaitu Abdullah bin Unes bin Jabir. Jadi lontan yang mbak urang dari part dah hadisnya. Nah, sabuh hadis bukan urang nyo hadis ji. Kita yang Jabir so yang rawi hadisnya dari Rasulullah. Maka kebegal urang yang rawi hadisnya langsung dari Rasulullah adalah tira sahabat agaknya nanji Abdullah bin Unes, tinggal di Syam je. Maka bang ketepu dari Abdullah bin Unes apa yang berlaku oleh Jabir, fashtaraitu ba'iran summa shaddadtu rahli, maka aku belilah seekor onta. Ya, aku belilah seekor onta, summa shaddadtu rahli, kemudian aku hentakkan kendaraanku, iaitu unta. Geblo unta demi gecok sabah hadis. Ya, geblo unta untuk merumpak sabah hadisnya. Fasirtu ilaihi syahran hatta qadimtu Syam, maka aku berjalan kepada sahabat tersebut selama 1 bulan. Sebelum perjalanan dari Madinah Syam. Hai zaman sahabat dengan unta ke? Sebelum Syamnya zaman
Syam je zaman raya lebah negara kan. Jadi kalau terbagi Jordania, Suria, Palestin, yang zaman Syam. Maka beliau unta khusus untuk merempak sabah hadis. Ya. Maka berangkatlah sebelum perjalanan. Hatta qadim tu Syam, hingga aku sampai ke negeri Syam. Fa idza Abdullah ibnu Unais, sampailah aku ke rumah. Sampailah aku urang-urang najib bajui. Apa yang nak ala kadarnya. Yang nak plastik je buka je dengan tiga je. Nak payah kubah. Jadi sampai ke Syam, sampailah di rumah Abdullah bin Unais. Abdullah bin Unais. Menantruk Jabir barumah Abdullah bin Unais, faqultu lil bawab, aku berkata kepada penjaga pintu, qul lahu Jabir 'alal bab. Katakan kepada Abdullah bin Unais, Jabir di pintu. Lon Jabir apa kan? Nah Jabir buat pintu. Faqala ibnu Abdillah, kata penjaga pintu, apakah Jabir ibnu Abdillah? Berarti punya Jabir ibnu Abdillah muhaju sahabat Rasulullah, sahabat dekat Allah bin Unais. Dia kata pahala kan nanti Jabir bin lain dia kan. Jangan menang je ti tayangan bermusuh ayah. Ada orang macam jamun lagi anjing. Jiji mau mentang nak tayang ayah jamun lagi anjing. Menyona nak mik lah kampung, pu god that, pu bro that. Yang ketayang siapa? Siapa ni? Tetap ayah. God that. Baiwo dari Bandar Aceh Malim dah kan. Sering jabut tapi kan. Temu but tok kampungnya je. Siapa ni dia? Bro tak lagi anjing. Tengah duduk buat kedai kopi kan, tengah mengajak kopi, katruk sirona udai puplung Honda. 5 minit lewat je, suruh mendan tinggal ikut kenapa ke dia. Bung. Nyan apa kedai yang orang duduk buat kedai kopi? Nyai kampung tepi. Nyai kedai yang siapa? Mana? Jih nak pelai musuh, anak so. Haji cik depa jual nami ada depa sapu. Urang cik je so. Kan kedai yang lepo urang jaga pintu. Ibnu Abdillah, Jabir Ibnu Abdillah, qultu na'am, ya. Maka menang jawab ya, langsung ju penjaga pintu tamang ke pegah Abdullah bin Unais. Fa kharaja Abdullah bin Unais fa'tanaqani. Maka keluarlah Abdullah bin Unais berjumpa dengan Jabir. Fa'tanaqani, kata Jabir, maka Abdullah bin Unais memelukku. Maka dalam kitab Al-Adabul Mufrad ceritanya gepeduk dalam bab mu'anaqah. Ada salah satu sunnah dari sahabat-sahabat Rasulullah, kalau mereka berjumpa sahabat lama, yang sudah lama tidak berjumpa, mereka berpelukan. Behi. Bek kobong sebenarnya ladung dia merempak. Oh Madrid tak nak merempak ron. Tapi salah mentang biasa mentang. Nah ya kan. Orang merempak titik urap lagi yang sana. Tapi dia pegang, oh Madrid tak nak merempak ron. Sah tak maju kan. Behi. Menang je. Jadi kena Jabir fa'tanaqani, maka Abdullah bin Unais memelukku. Memelukku. Faqultu, maka aku katakan, kata Jabir kepada Abdullah bin Unais, hadisun balagani anka annaka sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Telah sampai kepadaku tentangmu bahwa engkau telah mendengar satu hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa khashitu an amuta aw tamuta qabla asma'aha, maka aku khawatir bahawa aku yang mati duluan atau engkau yang mati duluan sebelum aku mendengar langsung hadis itu. Maka bagah-bagah lung berangkat walaupun perjalanan jauh, bagah-bagah lung berangkat kena untuk lung dengar langsung hadisnya. Tegalam lung mati atau drone mati. Ya.
Yang padahal untuk sabah hadis. Tanya ulama cik gejak kena wacah kadang gemeh hadis sabah gerbak ana tajak. Katruk guna buat dayo. Faqala, jadi menyetruk habaib yang gemeh sanadnya payah talid dayo. Keberkatan sanad ya, ilmu ya. Gak gemita dia katruk dengono. Jadi faqala, maka disampaikanlah hadisnya. Hadis yang gemita le Jabirian. Abdullah bin Unais. Per hadisnya faqala kepegah li Abdullah bin Unais di depan Jabir kepegah. Jadi hadisnya adalah sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kata Abdullah bin Unais, aku mendengar akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, per hadisnya, yahsyurullahu an-nasa yaumal qiyamati uratan ghurlan buhman. Qulna ma buhman? Qala laisa ma'ahum syai'un. Ya, itu hadis. Ada panjang. Hana trok mesti tuah barih. Hana trok dua barih pi. Tapi demi sabah hadisnya geblau unta gujak tibu lu nyanjak kalau orang tu. Demi sabah hadis. Per hadisnya yahsyurullahu an-nasa yaumal qiyamah uratan ghurlan buhma. Allah mengumpulkan manusia pada hari kiamat di padang mahsyar uratan, dalam keadaan telanjang, ghurlan, tanpa berkhitan, buhman, ke Rasulullah. Ini hadis ni. Qulna, kata Allah bin Unais, kami bertanya kepada Rasulullah ketika menyampaikan hadis itu, ma buhman? Apa itu buhman? Jadi hadis ni, yahsyurullahu an-nasa yaumal qiyamati uratan ghurlan buhma. Punya urat telanjang, uratan. Punya ghurlan tidak berkhitan. Punya buhman apa yang li sahabat gekali Allah bin Unais. Qala, jawab Rasulullah, laisa ma'ahum syai'un. Tidak ada apa-apa di tubuh mereka. Jadi huruf kiamat yang gedaya mandum dikumpulkan pehun uratan telanjang semua. Kemudian ghurlan, tidak berkhitan. Jadi dari asal penciptaan lagi lahir pun galam berkhitan. Kemudian buhman, hana apa? Polos, mulus, hana bulai-bulai, gadah keroi maduna. Hana jenis kan aduh takohnya je dah. Yang si gadah madum polos tu dibangkitkan di hari akhirat. Nyan hadis yang gedengar le, yang gena dengar le Jabir bin Abdullah. Yang ke hadisnya etnan tak kan? Jino dengar telepon saya kan? Nyan hadisnya. Hadis tentang kondisi manusia, fisik manusia ketika dibangkitkan di hari akhirat. Yang kelima kondisi manusia telanjang. Kita yang le Aisyah bar Rasulullah. Aisyah polos kan? Lah hadis yang lain. Cuma Rasulullah hanya menyodeh-deh dia hang ada fokus ente. Ke Rasulullah ba Aisyah huru-hara di padang mahsyar ketika itu membuat manusia lupa semuanya. Fokus kepada beratnya nasib huru-hara di padang mahsyar. Nyan badan tinggi badan situ nadhira'a. Tinggi badan 60 hasta. Situ nadhira'a 60 hasta. Parit meter. Sekitar 27 meter. Bina 27 meter. Punya tiang 3 urap meter. Pokoknya situ nadhira'a dalam hitungannya kira-kira 27 meter. 27 meter lebar. Nak bahas pada pertemuan pertama nak apa? Nak sebutkan hadis ni. Lebar sittatu adru' 6 hasta. Sekitar 5 meter lebar.
Kon etnonya mesti ngah meter handro. Lebar tak bahunya ke bahunya. Di lebih meter lebih kurang. No. Di bireau. Yang katanya ubinan tinggal huruf akhirat. Mandum lebih lehetun. Kuhul lebih lehetun. Puncak kekuatan. Jadi menyo tambang surga betul-betul merasa nikmat. Menyo tambang neraka habis, nauzubillah, betul-betul terasa sekali azabnya. Jadi kan orang tua ke pegang muda lah. Nyomu 6-70 tahun mesti ke dalam neraka, agak dalam truk dalam neraka pintu agak kange. Kabeh kan kajik di badan raya rakyat umum mudah-mudahan dia menyertakan surga betul-betul puncak kenikmatan, menyertakan neraka nauzubillah betul-betul terasa azab. Yang ke hadisnya ya. Oh nak sambung lah. Kalau habis. Fayunadihim bisautin yasma'uhu man ba'uda kama yasma'uhu man qaruba. Ana al-maliku ana ad-dayyan. La yanbaghi li ahadin min ahli al-jannati yadkhulul jannata wa ahadun min ahli an-nari yatlubuhu bi madlamatin wa la yanbaghi li ahadin min ahli an-nari yadkhulun nara wa ahadun min ahli al-jannati yatlubuhu bi madlamatin ya'ni la yadkhulu ahlul jannati al-jannata wa ahlun nari an-nara illa ba'da tasfiyatil hisabi. Qultu wa kaifa wa innama na'tillaha uratan buhman qala bil hasanati was sayyi'at. Oh lumayan panjang je baca. Tentang mana sabuh beri kata ya. Nya berabi. Jadi dalam kondisi seperti itu manusia semua telanjang, tidak berkhitan. Ana berkhitan. Karena memang aslul khilqah, gepua manu asal penciptaan. Dan pokoknya hanam temeng kalan wiuna. Hanam temeng umah gura dah kata yang hana. Memang fokus nasib masing-masing. Jadi dalam kondisi seperti itu fayunaidihim bisautin yasma'uhu man ba'uda kama yasma'uhu man qaruba. Maka manusia ketika itu dipanggil, diseru, tiba-tiba diseru dengan suara yang orang jauh sama mendengarnya dengan orang dekat. Orang jauh sama mendengarnya dengan orang dekat. Sistem sound di akhirat ya. Sama, urun jauh dengan urun to sama tu. Siapa yang menyeru itu? Anal Malik, akulah raja. Berarti Allah. Anal Malik, akulah raja. Anad Dayyan, akulah hakim pada hari ini, pada hari kiamat. La yanbaghi li ahadin min ahli al-jannati yadkhulul jannah. Tidak bisa bagi seorang daripada ahli surga memasuki surga dan seorang daripada ahli neraka memasuki neraka dengan satu kezaliman, dan tidak bisa bagi seorang daripada ahli neraka memasuki neraka dan seorang daripada ahli surga memasuki surga dengan kezaliman, yakni artinya tidak bisa ahli surga masuk surga, ahli neraka masuk neraka illa ba'da tasfiyatil hisab, kecuali setelah proses penyelesaian hisab. Yang bunyi hadisnya. Qultu, tanya Jabir, wa kaifa innama na'tillaha uratan buhman. Tapi kata Jabir, polosi orang. Maki bang hisab. Qultu wa kaifa, maki bang hisab. Pu yang ke hisab. Innama na'tillaha uratan buhman. Bunuhkan ke pegalah hadisnya katanya urut akhirat dikumpulkan oleh Allah dalam keadaan telhon hendak tamai siapa.
Mampu yang hisab tu. Nyamban tingkat polos Jabir. Jadi gehoi di Allah ba orang tu hisab. Tapi tengok, hendak damai siapa ki bang hisab. Kecuali nak damai barang. Hisab kan. Qala, kata Abdullah bin Unais, bil hasanati was sayyiat. Yang hisab kan barang yang damai. Tapi makna yang hisab adalah al hasanat was, kebaikan amal-amal dulu dan keburukan yang pernah kita kerjakan. Nyan baru habis. Yakni annal qisas yakunu bil hasanati wa sayiat, artinya pembalasan ketika itu yang disidangkan oleh Allah ketika itu adalah amal baik dan amal buruk. Wa qad saqa al-Hafidhul Khatibul Baghdadi khabar Jabir hadza fi kitabih Rihlah fi Talabil Hadis min turuqin katsirah. Dan telah disebutkan oleh Al-Hafidh Al-Khatib Al-Baghdadi kisah Jabir ini dalam kitabnya Ar-Rihlah fi Talabil Hadis, perjalanan menuntut mencari hadis. Min turuqin katsirah, daripada jalur-jalur yang banyak ceritanya, letat ceritanya. Jadi ceritanya sahih, kan cerita pegot. Rawa ghairuhu min akhbari sahabah alladhina rahalu fi talabil hadis al-wahid. Dan Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab nyanyian Rihlah fi Talabil Ilmi, perjalanan menuntut ilmu, selain kisah Jabirnya, juga beliau memasukkan kisah-kisah yang lain sahabat-sahabat ini cukup banyak yang mereka melakukan perjalanan jauh demi hanya satu hadis. Maka semangat tuntut ilmu sahabat-sahabat sangat tinggi sekali. Le kan Jabir mantang. Wa kitabur Rihlah lil Khatib kitabun nafi'un mihmazun lil mutakhallifina 'anir rihlah faqra'hu la'allaka tarhal. Dan kitab Rihlah, perjalanan menuntut ilmu, punya Khatib Al-Baghdadi, punya Imam Khatib Al-Baghdadi, adalah kitabun nafi', kitab yang sangat bermanfaat sekali. Mihmazun, bisa menjadi penggerak, batu loncatan, motivasi. Lil mutakhallifina 'anir rihlah, bagi orang-orang yang lil mutakhallifina 'anir rihlah, bagi orang-orang yang tertinggal, tidak melakukan perjalanan menuntut ilmu. Maka bagi orang-orang be'anya, kebegah ahli pengarang kitabnya Syekh Abdul Fattah Al-Bughdah, faqra'hu la'allaka tarhal, bacalah kitab itu, la'allaka tarhal, supaya kamu berangkat menuntut ilmu. Lagaklah kitab kan, Rihlah fi Talabil Ilmi, perjalanan menuntut ilmu, kisah para sahabat, para ulama tu melakukan perjalanan dalam menuntut ilmu. Kita baca kitabnya, ngak gadah tapi nyo rihlahnya ke rihlah Darussalam ke Kecil Komplek. Nyo makna rihlahnya perjalanan jauh, luar negara, keluar daerah, keluar negeri. Nyo makna rihlahnya. Sehingga kita baca kitabnya, kitab Rihlah Talabil Ilmi, terbawa kita ya. Maka kemudian ini gue pegah beberapa manfaat, beberapa faedah daripada kisahnya. Wa qala al-Hafidz Ibnu Hajar fi Fathil Bari ba'da an awrada hadis Jabir hadza fi rahilatihi ila Abdullah bin Unais. Berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, nya ulama Syafi'i, Ibnu Hajar Al-Asqalani. Bu kitab yang paling populer Fathul Bari, syarah Sahih Bukhari. Gepegang Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, setelah ba'da an awrada hadis Jabir, setelah menyebutkan hadis Jabir tadi, cerita Jabir tadi, fi rihlatihi ila Abdullah bin Unais, dalam perjalanan Jabir kepada Abdullah bin Unais, gepegah li Ibnu Hajar Al-Asqalani, wa fi hadzal hadis ma kana alaihi sahabatu min al-hirsi ala tahsili sunanin nabawiyah. Pada hadis ini, cerita Jabir tadi, itu terdapat di dalamnya tentang bagaimana semangatnya para sahabat dalam melakukan perjalanan, mendapatkan, mengumpulkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa qala al-Hafidz Ibnu Hajar, kemudian Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani gepegah dalam kitabnya Fathul Bari, qila li Ahmad bin Hanbal, ditanyakan kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, urang tanya, ba Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah.
murid Imam Asy-Syafi'i. Tanya ulama-ulamanya bertaturi. Ulama-ulama bertaturi. Berkat dengan taturi ulama. Tashabbahu illam takunu mislahum fa inna tashabbuha birrijali falah. Menyerupailah dengan mereka-mereka ulama-ulama ini. Walaupun kita tidak bisa seperti mereka, setidaknya benarlah tak apa jeh draw tu bacut, sama-sama draw bacut kan, walaupun sama. Fa inna tashabbuha birrijali falah. Karena sesungguhnya bisa berserupa dengan mereka orang-orang ulama-ulama besar ini adalah satu kebahagiaan dan keberkatan. Kiban cara dia bisa dapat serupa roh, dapat mirip-mirip roh, bertatu. Maka setiap penyebutan nama ulama menyebut tak tulis, tak bahas ulamanya. Dengan taturi, tak kalang kisah hidup punya itren bacut. Nah itren mesti 100%, itren 100% gaji benda. Nasira ulama 100% dari itren tifu punya. 60 roh ulama taturi karena 10%. 60 roh taturi karena 100%. Jadi nabi ulama lah baca dah anak anjuk ulama. Bertaturi dia ulama-ulama ya. Kehidupan ya. Nah, jadi naik tayang kepada Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hanbali. Tayang. Rajulun yatlubul ilma yalzamu rajulan indahu ilmun kathir aw yarhal. Ya, tayang Ahmad bin Hanbal. Wahai Imam Ahmad bin Hanbal, nasidra urang rajulun yatlubul ilma, dia menuntut ilmu, yalzamu rajulan, dengan mulazamah terhadap seseorang alim yang ada di kampungnya, yang ada di daerahnya. Ilmun kathir aw yarhal. Jadi ada seseorang, dia mana lebih baik bagi dia? Menuntut ilmu dan memulazamahi seorang ulama di daerahnya yang memang ilmunya banyak, atau bagusnya dia keluar daerah tersebut, berangkat mencari ilmu ke mana saja. Ya, toh god tak tentu ilmu di daerah hadro tu. Mungkin ulama daerahnya nyan ngengoknya mententang mulazamah, atau god lebih god ulua, walaupun ulama bagana ulua. Lebih lelong ulama dia, toh lebih god. Ya, yang pertanyaannya kepada author ditujukan Imam Ahmad bin Hanbal. Qala, gejo Imam Ahmad bin Hanbal, yarhal. Lebih hebat tetap berangkat. Ya, yarhal. Yarhal lebih bagus berangkat dia. Ba'thib ngan yang na ulama di daerah katnya. Yarhal berangkat. Yaktubu an ulama'il amsar. Berjumpa dengan ulama-ulama dari berbagai negara dan negeri. Yaktubu, tulis dari mereka. Fayushammun nasa. Dengan begitu dia dapat berjumpa langsung. Yushammunya menu berhadapan kadang-kadang bibi nyo majaz ibarat. Kena berhadap merempok langsung ulama-ulama yang nak mantaboh nyandu, mantaboh nanggro, mantaboh negeri, mantaboh dunia merempok jak kono jak gede merempok langsung, sehingga bisa berjumpa langsung. Fayushammun nas wa ta'allama minhum, dan langsung belajar dari mereka. Itu lebih baik. Ya, maka akan ada jawaban. So good tadi nge by YouTube ngen tak merempak langsung. Dia jawaban daripada so ya. Imam Ahmad bin Hanbal. Guyuja yushammun nas, mengak merempak langsung. Wa ta'allamu minhum, langsung merempak. Air itu je cik aja. Tapi menyo merempak langsung lebih. Jadi ada betul untuk menyana rumpa kah. Nak payah ajak le jujur tak lawan ngro, karena ba YouTube mandu ulama karena ba YouTube. Ya. Ba ile ba YouTube, ba ile yang ba you. Berah Imam Ahmad bin Hanbal daripada ulama na di samping no lam nang road. Bahkan yang kana di sampingnya, berah Imam Ahmad bin Hanbal menyobi pilihan pu yang naik samping tu ngon yang na di luar tu jan geyuja ulua. Mampulah mengambak YouTube. Nah depan peduk di YouTube. Ada bandingan.
Dengar nonton kat tengok tu. Apa tu? Putu le ilmu dia na. Ka bayu habis le pakai tu. Hai menyonyot nyanci tu lagi. Mai ibarat nyo tapi keroro dah apa daripada hana kan. Gure pipas pasan kan. Tapi memang harus terbit ulua. Takalan ulama-ulama luar biasa. Nah, wa fi syarhil alfiyah lil Hafidz al-Iraqi wa Fathil Mughis lil Hafidz as-Sakhawi, dan terdapat sabit dalam kitab syarah alfiyah karangan Imam Al-Hafidz al-Iraqi yang takhrid Ihya Ulumuddin. Dan juga terdapat dalam kitab Fathul Mughis punya Imam As-Sakhawi. Imam Al-Iraqi ulama hadis besar. Agaknya yang takhrid kitab Ihya Ulumuddin ada Imam Ghazali. Kemudian dalam kitab Fathul Mughis ada Imam Sakhawi. Imam Sakhawi siapa? Imam Sakhawi sabah masa udip dengan Imam Sayuti. Nya ulama-ulama cik ya. Sakhawi dengan ulama cik selevel ya. Setingkat selevel ya. Ulama-ulama kerak-kerak kan. Imam Sakhawi murid daripada Ibnu Hajar Al-Asqalani. Cuma lagi banyak nak kelas bacut antara Imam Sakhawi dengan Imam Sayuti. Nak kelas bacut. Pi kelas orangnya nak manfaat ke dah yo. Terpelah ilmu kelas orangnya, terpelah ilmu. Ya. Ilmu makin terpelah dengan kelas orangnya. Gabuk orangnya itu bi ilmu. Nyo gabuk dah yo. Minta maaf macam abu dah. Sebab itu gabuk dah yo ke ilmu itu bi. Cemarut itu bi. Nyo gabuk ulama itu bi. Ilmu makin low itu bi. Nya Imam Sakhawi. Letak karangan. Cuma memang secara karangan lebih le Imam Sayuti. Imam Sayuti 500 buah lebih karangan. Kitab berbeza karang. Nah, dalam kitab tersebut, dalam kitab Syarhul Alfiyah atau Imam Al-Iraqi, dalam kitab Al-Fathul Mughis atau Imam As-Sakhawi, Sa'ala Abdullah disebut kahinan bahawa Sa'ala Abdullah ibnu Ahmad bin Hanbal abahu. Abdullah getanya mbak Imam Ahmad bin Hanbal, ayah agaknya. Ayah Abdullah itu Imam Ahmad bin Hanbal. Getanya mbak ayah agaknya. Hal tara li talibil ilmi ayyalzama rajulan indahu ilmun fakataba anhu aw yarhala ila al-mawadhi' allati fiha al-ulama'u fayasma'a minhum. Qala yarhalu wa yaktubu 'anil kufiyyin wal basriyyin wa ahli al-madinati wa makkah yushammun nasa yasma'u minhum. Ditanya oleh Abdullah bin ayah ke Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal. Hal tara wahai ayahku, apa pendapatmu? Apa pendapatmu li talibil ilmi bagi penuntut ilmu? Apakah dia memulazamah seorang alim yang ada di daerahnya kemudian menulis ilmu darinya, atau au yarhala dia berangkat ilal mawadhi' ke negeri-negeri, ke tempat-tempat fihal ulama yang di sana banyak ulama, fayasma'a minhum, maka dia kemudian mendengar dari ulama-ulama itu? Apa jawab Imam Ahmad bin Hanbal? Hampir mirip dengan tadi. Yarhalu, lebih baik berangkat. Yaktubu wa yaktubu anil kufiyyin wal basriyin, menulis ia dari ulama-ulama di luar daripada kufiyyin. Ketika itu ya di Kufah banyak ulama, di Basrah tulis berangkat ke Kufah, ke Basrah, tulis jumpa dengan ulama-ulama besar di sana. Wa ahlil Madinah, pergi ke Madinah. Wa Makkah, pergi ke Makkah. Yushammun nas yasma'u minhum, kemudian bisa berjumpa yushammun nas, langsung berhadapan dengan ulama-ulama. Yasma'u minhum, sehingga langsung bisa mendengar langsung. Wa qala Yahya ibnu Ma'in, berkata Yahya ibnu Ma'in, arba'atun la tu'nisu minhum rusda. Yahya ibnu Ma'in yang ulama hadis rayu, ulama salaf ya. Yahya ibnu Ma'in, murid daripada Sufyan Ats-Tsauri. Yahya ibnu Ma'in. Kepegal Yahya ibnu Ma'in. Ya betul. Arba'atun la tu'nisu minhum rusda. 4 orang. Yang kamu tidak bisa berharap banyak petunjuk dari mereka. La tu'nisu.
Tidak bisa berharap banyak lah istilahnya. Petunjuk dari mereka. Wa dzakara minhum, kemudian Yahya ibn Ma'in menyebutkan di antara empat itu, rajulan yaktubu fi baladihi wa la yarhalu fi talabil hadis. Laki-laki atau seorang guru yang dia menulis ilmu di daerahnya dan tidak pernah keluar untuk mencari ilmu. Ya. Jadi katanya supaya je ke guru yang lebih je benar dah terbit luar pegah. Yang pegahnya bukan long tu. Yang pegahnya adalah Yahya ibnu Ma'in. Hana je le harap banyak menyongan sirau orang guru, sirau orang penuntut, sirau orang pengajar, muallim yang hana rejak tahu. Cuma gedak ilmu dalam kampung. Jadi katanya lagi ancit. Berarti dia bela dah terbit luar dan menumpang dengan ulama sehingga jud le ilmu tajuk ke orang dalam masyarakat. Jadi menyuruh hana terbit tahu dalam menuntut ilmu agaknya kurang matang, kurang gap lah. Nah lanjut. Berarti katanya harus terbit, harus berangkat. Yang kau berangkat pada hidro ini? Hidro. Lain? Atau berangkatnya hanya mesti trip-trip je. Lagi ke pubuk le gura-gura dia orang Aceh. Naik selah je soan. Yan bagian dari rihilah si. Kan mulai kebudayakan soan. Pinjau soan bahasa Aidih ya. Pinjau bahasa Aidih apa ya? Apa je bahasa dia? Nyo ide soan. Baik ziarah kalau meninggal. Pokoknya yang merumpak ulama. Ya. Jadi rilayah nak mesti ide si pelotot pun nak mesti. Tu lagi kedaya ini. Dia dah buat program. Buat program tu tahun 3. Buat program keliling. Empat masa daerah Indonesia-nya titik-titik yang memang ulama raya. Tajak barunya Pulau Jawa, Son, Tetam Merumpak, syap. Untuk daerah Haji Son dan Merumpak. Oh, minat rezeki. Ulua Indonesia, Yaman aja. Atau musik. Harusnya ya. Harusnya. Supaya lebih ilmu lebih matang. Ya. Kak, apa dik kah? Cetuk kah? Apa dik kah? Ya, cetuk. Ya, jadi waqila li Ahmad bin Hanbal, dan ditanyakan lagi kepada Ahmad bin Hanbal, ayarhalur rajulu fi talabil ilmi? Ada pertanyaan lagi kepada Imam Ahmad bin Hanbal, ayarhalur rajulu fi talabil ilmi? Apakah seorang penuntut ilmu harus berangkat? Bukan memang harus. Berugukan penuntut ilmu yang betul-betul. Faqala bala wallahi syadidan. Gejauh oleh Imam Ahmad bin Hanbal, bala, iya. Wallahi demi Allah, syadidan. Sangat perlu penuntut ilmu harus keluar daerahnya. Harus sangat perlu penuntut ilmu melakukan perjalanan. Ya. Laqad kana Ulqamah bin Qais An-Nakhai wal Aswad bin Yazid An-Nakhai wa huma min ahli al-Kufah bil Iraq yablughuhuma al-hadithu an Umar fala yuqni'uhuma hatta yakhruja ilaihi ila al-Madinatil Munawwarah fasma'anihi minhu. Ya. Gepekah Imam bin Hanbal, laqad kana Ulqamahnya ulama-ulama cik. Ulqamah bin Qais An-Nakhai. Kemudian Al-Aswad bin Yazid An-Nakhai. Tabi'in. Dua ulamanya, Ulqamah bin Qais An-Nakhai, Al-Aswad bin Yazid An-Nakhai, wa huma min ahli al-Kufah, keduanya adalah penduduk Kufah di Iraq.
Ya belughuhumal hadisu an Umar, sampai satu hadis kepada mereka berdua daripada Umar bin Khattab. Menantruk hadisnya ba orang yang berdua, fala yuqni'uhuma hatta yakhruja ilaihi ilal Madinatil Munawwarah. Maka orang yang dua yang merasa hana puas ke. Langsung gecok kendaraan mandua ke berangkat ke Madinah untuk ke dengar siapa? Hadis dari Iraq ke Madinah. Ya, ban model ulama. Fayasma'anihi minhu, maka keduanya mendengar langsung daripada Umar bin Khattab. Ya, sedikit lagi baca tu dari Ibnu Khaldun. Qala al-qadhi al-faqih wal alamatul filosof al-mu'arrikh Abdurrahman bin Muhammad bin Khaldun, ustadzu ilmi al-ijtima'. Ya, berkata al-qadhi al-faqih, berkata seorang qadhi al-faqih, ahli fikih, faqih, al-alama yang sangat alim, al-filosof. Al-filosof apa? Filosof. Al-mu'arrikh, pakar sejarah. Siapa namanya? Abdurrahman bin Muhammad bin Khaldun, ustadzu ilmi al-ijtima'. Itu Ibnu Khaldun, seorang pakar ilmu al-ijtima', ilmu sosial. Ya, fikir tengok orang Islam ada ilmu sosial. Bahkan kita punya apa? Ibnu Khaldun. Yang kitab koknya yang paling populer apa? Muqaddimah. Dijadikan rujukan di Eropah itu sampai hari ini. Dalam bidang ilmu sosial. Nya ulama cik kan. Fikir gereng orang ada. Ahli fikih ulama fikih kena betul-betul ulama fikih ulama mandi ilmu yang kuasai, filosof, pakar sejarah, dan sangat fenomenal dalam bidang ilmu sosial. Al-Maulud, yang lahir tahun 732 dan wafat tahun 808 rahimahullah taala. Fi muqaddimatihi, gepegah dalam kitabnya muqaddimah, kitab muqaddimah. Pegah Inna rihlata fi talabil ulumi wa liqa'il masyakhah mazidu kamalin fit ta'lim. Sesungguhnya melakukan perjalanan dalam menuntut ilmu-ilmu, wa liqa'il masyakhah, dan berjumpa langsung dengan syekh-syekh, mazidu kamalin fit ta'lim, adalah kelebihan, lebih sempurna dalam menuntut ilmu. Kalau pegah ubuno urun rona back dengan gurai-gurai muda manda. Benar nijak cit bak gurai-gurai tu abu-abu. Mantangna ke. Singoh hanali ho dan nijak lo. Ya. Dia baru ka hanali ka Abu Daud Zamzami. Yang pada nijak kantor lah. Lu tak ilmu rasa tak ilmu. Salah tidra murid langsung Abu Ya muda wali. Tino hana rameli yang murid yang berdiri tinggal tu. Abu Tumin tinggal yang nama 200. Ayam ni dah. Ini tajak abang orangnya. Jadi merumpak langsung waliqaul masyakhah. Hantik dengan Mbak Yu itu waliqaul masyakhah mazidu kamalin fit ta'lim, yang lebih sempurna dalam proses menuntut ilmu. Wasababu fi dzalika, kenapa demikian? Wasababu fi dzalika anal bashara ya'khuduna ma'arifahum wa akhlaqahum wa ma yattahiluna bihi minal madzahib wal fadail. Jadi kepegang Ibnu Khaldun, sebab demikian bahawa sungguhnya manusia mereka mengambil makrifah, pengetahuan mereka dan akhlak-akhlak mereka dan apapun yang mereka ikuti daripada mazhab-mazhab, ya, daripada pemahaman-pemahaman wal fadail, daripada kemuliaan-kemuliaan akhlak, taratan itu bisa dengan cara ilmu, mengajarkan ilmu, dan bisa dengan liqa, berjumpa, dan juga bisa dengan hikayah, mendengar-dengar daripada orang lain,
wa talqinan bil mubasyarah, dan langsung berhadapan dengan guru. Itu beberapa proses ya. Illa anna husulal malakat anil mubasyarah wa talqin asyaddu istihkaman wa aqwa rusukhan. Namun demikian, menghasilkan malakat, kemampuan ya, dengan berjumpa langsung talqin, itu asyaddu istihkaman, lebih kuat ya. Dia tak dengar langsung, merempak langsung cara ke surah kan. Cara ke beli mata kiban dia ke surah. Cara ke buka abah kiban. Cara ke tunjuk jaro kiban. Itu lebih kuat. Wa aqwa rusukan, lebih keng ilmu. Wa aqwa rusukan, dan lebih rasikh, lebih dalam. Fa'ala qadri kathrati syuyukh yakunu husulul malakat wa rusuquha wa tafattuhuha. Maka sebagaimana banyaknya syuyukh, masyayikh, seperti itulah kadar hasil daripada malakat, kemampuan dan kerasikhan, kedalaman dan keterbukaan, terbuka pemahaman dan ilmu. Jadi makin le gure katanya, makin le syekh katanya, maka makin terbuka pintu ilmu. Kadang nak dengar ba syekhnya, dia dengar benar, mangap benar kejelaskan. Tapi sang lu yang bak tabot yang agak empung. Apa benar? Tak rompak bak syekh yang lain. Tu bak syekh yang lain, na bagian hana moho, benar na bagian hana moho, benar apa lah ya. Tajak syekh lain tu, merompak dia bak syekh lain. Maka menyertai tamu gure bak tidro gure sagai atau tidro dua leh cukup terbatas. Makin le gure, makin le tepleh ilmu kita. Nah, jadi untuk malamnya kasih enak ni le kamu gule-gule dori ya. Baca dulu. Karena keadaan malam. Jadi insya-Allah kita lanjutkan malam Hamil ke pada masih lanjutan pembahasan yang sama. Jadi sampai ini untuk malamnya, mudah-mudahan ada manfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana tegan?